Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam atas segala nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, materi kita hari ini tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan adalah dambaan setiap manusia. Semua orang yang ingin hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Kebahagiaan adalah suatu kondisi yang ditandai dengan perasaan senang, puas, dan damai. Kebahagiaan bisa dirasakan secara lahiriah maupun batiniah. Kebahagiaan lahiriah bisa berupa terpenuhinya kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Sedangkan kebahagiaan batiniah bisa berupa rasa tenang, tentram, dan damai. Namun kebahagiaan itu tidak mudah diraih. Banyak orang yang merasa tidak bahagia, meskipun mereka telah memiliki segalanya. Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Agama memberikan petunjuk kepada manusia tentang bagaimana menjalani hidup yang bahagia. Lantas, bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Agama menjamin kebahagiaan dengan memberikan pedoman hidup yang benar. Agama mengajarkan kepada kita tentang cara menjalani hidup yang baik dan benar. Agama juga mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kebaikan seperti cinta, kasih sayang, toleransi, dan tolong-menolong. Nilai-nilai kebaikan inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Ketika kita hidup dalam cinta, kasih sayang, toleransi, dan tolong-menolong, maka kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hati. Kita akan merasakan bahagia. Selain itu, agama juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka kita akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita tidak akan merasa iri atau dengki kepada orang lain. Kita akan merasa bahagia dengan apa yang kita miliki. Kebahagiaan merupakan kebutuhan asasi setiap manusia. Sekarang banyak persepsi tentang kebahagiaan. Ada yang berorientasi pada duniawi, ada yang berorientasi pada ukhrawi, dan tidak sedikit yang nihil orientasi. Boleh jadi, ada yang menurut penilaian orang lain, ia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini karena dikelilingi kemewahan, segala fasilitas lengkap, tetapi ternyata manusia ini tidak merasakan kebahagiaan. Di sisi lain, boleh jadi ada orang yang orang lain menilainya sebagai orang yang paling menderita hidupnya, tetapi ternyata dia justru merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, sebagai tuntutan umat manusia, agar manusia bisa merasakan kebahagiaan sesungguhnya. Nah, kebahagiaan dalam bahasa Arab itu memiliki banyak arti. Antara lain asyahadah, al-farhu, al-falah, dan as-surur. Yang artinya, kebahagiaan itu sendiri, kesenangan, kemenangan, dan sebagainya. Nah, sementara para ahli memberikan definisi tentang kebahagiaan. Misalnya Al-Alusi mengatakan bahwa kebahagiaan adalah tercapainya harapan-harapan seseorang. Maka ketika harapan-harapan kita terpenuhi atau harapan-harapan seseorang terpenuhi, keinginan-keinginannya terwujud, dan cita-citanya tercapai, maka menurut Al-Alusi dialah orang yang bahagia. Maka seorang mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya, apalagi mendapatkan prestasi yang membanggakan, maka tentu dia mengatakan, saya bahagia, saya sedang bahagia, saya betul-betul bahagia hari ini. Begitu pula yang lain, dengan segala prestasi yang diraih oleh seseorang,
yang diinginkan cita-citanya, harapan-harapannya terpenuhi, maka pasti dia mengatakan saya bahagia. Namun demikian al-ulusi ini perlu ditelaah ulang. Kenapa? Karena ketika orientasinya yang sifatnya duniawi, maka harapan itu, cita-cita itu, keinginan-keinginan itu yang sifatnya duniawi, maka apa yang akan terjadi? Inilah yang sering terjadi, apa yang disebut di mana materialisme menjadi panglima, di mana harta kekayaan, jabatan, pangkat, dan kedudukan, serta popularitas atau ketenaran menjadi dewa yang diagung-agungkan. Itulah sebabnya Al-Ghazali membagi kebahagiaan itu menjadi dua, yaitu kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan majazi, atau kebahagiaan semu. Nah, kebahagiaan semu adalah kebahagiaan yang sifatnya duniawi atau materi. Nah, ketika manusia hanya berorientasi pada kebahagiaan majazi dan tidak pernah berpikir untuk meraih kebahagiaan hakiki, itulah sehingga sering terjadi kematian bunuh diri oleh seseorang yang sangat populer atau oleh seseorang yang sesungguhnya menurut ukuran materi dia sudah memiliki segalanya dari sisi harta, kekayaan, ketenaran, dan sebagainya. Tetapi dia masih mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka terjadilah kasus-kasus kematian seperti bunuh diri oleh orang-orang yang tidak pernah diduga oleh para penggemarnya dan sebagainya. Disinilah pentingnya kita memahami apa yang disebut dengan kebahagiaan hakiki yang disebut oleh Al-Ghazali. Makanya Al-Ghazali mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kondisi spiritual yang dirasakan oleh manusia ketika berada di puncak ketakwaannya. Maka ketakwaan itulah yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya dirasakan oleh manusia. Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh pakar mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah perpaduan antara penerimaan dalam bahasa agama disebut dengan qanaah dan kasih sayang dalam bahasa agama disebut dengan rahmat dan prestasi dalam bahasa agama disebut dengan amal soleh. Ketika ketiga ini mampu kita padukan dalam hidup kita antara penerimaan qanaah, menerima setiap keputusan ilahi apa yang kita jalani dalam hidup kita ini, dan kita mampu berkasih sayang dalam hidup ini dan meraih prestasi dalam hidup ini, maka itulah kebahagiaan yang bisa kita capai. Tetapi sekalipun Anda meraih prestasi dalam hidup ini, tetapi Anda tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya simpati dan empati kepada orang lain, maka kita belum mendapatkan kasih sayang itu. Tetapi sekalipun kita mendapatkan prestasi dan memiliki rasa simpati dan empati, tetapi kita tidak qanaah atau tidak ada kesediaan untuk menerima hidup yang kita jalani ini, maka kita juga tidak meraih kebahagiaan hidup. Itulah sebabnya orang-orang sufi punya prinsip hidup bahwa saya tidak pernah dapat apa yang saya suka, makanya saya suka apa yang saya dapat. Itulah makna qanaah. Maka manusia akan meraih kebahagiaan hakiki atau kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan hakiki yang disebut oleh Al-Ghazali atau kebahagiaan yang sesungguhnya menurut Al-Ghazali itu adalah tuntutan agama Islam. Karena agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan spiritualnya. Apa yang saya sebut pertama tadi, bahwa orientasi manusia ada yang berorientasi duniawi, yang sifatnya materi, dan ada yang orientasi mahruwi. Maka agama Islam memberikan tuntutan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya dan memenuhi kebutuhan spiritualnya itu. Dan itulah sebabnya tidak pernah kita lupa dan hampir setiap saat pagi, setiap 5 kali sehari semalam, seharusnya kita salat, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bukan hanya bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan hidup di akhirat, tetapi juga di dunia ini. Dan itulah pelajaran Islam, bagaimana bisa terpenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini. Dalam hal ini, hal-hal yang sifatnya materi dan terpenuhi kebutuhan kita,
nanti di akhirat meraih kebutuhan hidup kita di akhirat, agama Islam memberikan tuntunan itu, maka ketika semua itu bisa kita lakukan, maka sesungguhnya kita meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Agama mengajarkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa tenang dan damai. Agama mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Kebaikan adalah cara kita untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama manusia. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, maka kita akan merasa bahagia karena telah membuat orang lain bahagia. Agama mengajarkan kepada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah cara kita untuk melepaskan beban hati. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka kita akan merasa lebih ringan menjalani hidup. Saudara-saudara sekalian, agama adalah jalan menuju kebahagiaan. Jika kita ingin hidup bahagia, maka kita harus berpegang teguh pada ajaran agama. Marilah kita bersama-sama mengamalkan ajaran agama agar kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama memperkuat iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah agama penting memberikan tuntunan kepada manusia, karena ketika manusia hanya berkonsentrasi dan mendapatkan yang sifatnya materi, itulah yang saya maksud tadi. Banyak kasus-kasus yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita bayangkan. Kenapa? Karena orientasi hal-hal yang sifatnya materi. Maka agama Islam memberikan tuntunan-tuntunan bukan hanya materi, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya materi, seperti kebutuhan spiritual, harus juga dipenuhi. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, bahwa agama menjamin kebahagiaan umat manusia, dengan catatan ikuti tuntunan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama Anda mengikuti tuntunan agama itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda akan mencapai dan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dan juga kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik, itulah tadi penjelasan bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.